Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Bapak Maman Suherman SPDI selaku Kepala Sekolah SD Santun Tujuh. Yang saya hormati para rekan-rekan guru semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat Beliau, anugerah dari Beliau, hari ini Senin 12 September 2022 kita semua berada di sini untuk menghadiri acara kegiatan sosialisasi budaya positif yang akan diketuai oleh Ibu Okta Manggarani SP. Adapun susunan acara pada hari ini: 1. Pembukaan, 2. Menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya, 3. Kata sambutan dari Kepala Sekolah SDN 167, 4. Doa yang akan dimulai oleh Kepala Sekolah SDN 167, 5. Acara inti, 6. Penutup. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah sama-sama kita lapaskan basma. Kepada rekan-rekan sekalian, kami harapkan untuk berdiri. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Bapak Maman Suherman SPDI selaku Kepala Sekolah SDN 167 Oku. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh Dewan Guru SDN 167 Oku. Dengan tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sampai saat ini kita masih diberikan nikmat
nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa menghadiri acara sosialisasi pada pagi hari ini. Tidak lupa salawat dan salam kita sambungkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, ini merupakan sosialisasi yang pertama mungkin di sekolah kita sebagai imbas dari salah seorang guru kita ada yang telah berhasil mengikuti berbagai macam seleksi untuk menjadi guru penggerak. Alhamdulillah lah tahapan-tahapannya sudah berjalan sekian lama. Beratus-ratus guru dan kepala sekolah ikut tes seleksi guru penggerak. Yang berhasil diantaranya adalah guru kita, yaitu Ibu Okta Anggarini. Jadi kita harus merasa bangga karena sekolah kita ada salah satu yang menjadi guru penggeraknya. Tidak semua sekolah itu ada. Jadi kita bersyukur. Oleh karena itu, dalam hal ini nanti Ibu Okta akan memberikan sosialisasi masalah sekolah penggerak ini sehingga ibu-ibu sekalian bisa menerimanya dan mengikutinya dari mulai pertama sampai terakhir. Jadi saya harapkan untuk mengikuti secara sungguh-sungguh. Jangan melihat dengan Bu Oktanya, kita melihat ilmu yang didapatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Maman Suherman, Kepala Sekolah SD 7 atas sambutannya. Acara yang keempat, doa yang akan dimulai oleh Bapak Maman Suherman, Kepala Sekolah SD 1 7. Pada Bapak akan berselanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadi wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najjana minan nar wa aqwalina hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak. Semoga doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yang kelima, acara inti yang akan diketuai oleh Ibu Okta Anggarini SPD dari Ibu Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SD Negeri 167 Oku dan saya hormati Dewan Guru SD Negeri 167 Oku. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan untuk berkumpul di tempat ini. Baiklah Bapak Ibu, adapun tujuan kegiatan kita pada pagi hari ini yaitu saya ingin membagikan pengalaman saya selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Adapun kami ditugaskan untuk membagikan ilmu pengalaman ke dalam aksi nyata yaitu modul 1.4 budaya positif. Jadi, kegiatan dalam pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu terdiri dari dua, yaitu kegiatan
asinkronus dan sinkronus. Nah, kegiatan asinkronus kami melakukan pembelajaran mandiri lewat Learning Management System atau LMS. Di sana para CGP calon guru penggerak belajar secara mandiri mengeksplorasi pembelajaran-pembelajaran yang telah disediakan oleh LMS. Kemudian ada kegiatan sinkronus yang mana setelah kami belajar lewat modul tadi di LMS, kami bertatap maya dengan para fasilitator, para pengajar praktik, para instruktur yang telah ditunjuk oleh Kemendikbud untuk membimbing para calon guru penggerak. Jadi seperti itu kegiatan kami Bapak Ibu. Alhamdulillah kegiatan sudah berjalan kurang lebih 2 bulan dan insya Allah akan berakhir di bulan Desember nanti Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke slide yang pertama. Budaya positif. Nah, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata istilah budaya positif, apa sih yang terlintas di pikiran Bapak Ibu mengenai istilah tersebut? Ada yang tahu? Ya, Bapak Ibu, budaya positif itu nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang kita terapkan kepada anak murid kita di sekolah. Ya. Seperti contohnya yaitu kegiatan Jumat bersih yang kita lakukan Bapak Ibu, kemudian upacara bendera, murid berpakaian rapi dan sopan, kemudian murid berdoa sebelum dan sesudah belajar, senyum, salam, sapa ketika murid datang. Seperti itu ya Bapak Ibu yang telah kita terapkan di sekolah. Adapun tujuan dari penerapan budaya positif itu sendiri Bapak Ibu, tentunya untuk membentuk nilai-nilai kepada anak, nilai-nilai luhur, nilai-nilai kebajikan, agar mereka dapat menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari mereka nantinya, baik itu di rumah, di sekolah, maupun nantinya mereka akan bersosialisasi di masyarakat. Nah, Bapak Ibu, dalam menciptakan budaya positif ini haruslah berpihak pada murid kita, yang mana guru harus menciptakan lingkungan atau kondisi yang aman dan nyaman bagi anak, tanpa memberikannya hukuman yang dapat menyakitinya secara fisik maupun psikis mereka. Sehingga kenapa? Karena dengan lingkungan yang aman, nyaman, dan berpihak kepada anak, maka akan tertanam dalam diri anak. Mereka akan termotivasi secara intrinsik menyadari nilai-nilai tersebut, sehingga akan berdampak jangka panjang bagi anak. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita dituntut untuk menciptakan budaya positif yang berpihak pada anak. Nah, selain itu Bapak Ibu, Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, juga mengatakan bahwa selain kita harus menciptakan budaya positif, kita juga harus menuntut segala kodrat yang dimiliki anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adapun kodrat anak itu Bapak Ibu, ada yang dinamakan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu seperti apa? Kodrat alam, guru menuntun anak itu menyesuaikan di mana lingkungan anak itu berada, baik dari sisi sosial maupun budaya mereka.
itu. Selain itu juga Bapak Ibu, beliau juga mengatakan bahwa petani itu diibaratkan sebagai guru, murid-murid itu diibaratkan sebagai benih-benih, sedangkan sekolah adalah ladangnya. Yang mana apabila petani tadi memberikan perawatan yang baik kepada benih-benih tersebut, memberikan pupuk yang baik, mendapatkan sinar matahari yang cukup, mendapatkan pengairan yang baik, maka benih-benih ini pasti akan tumbuh dengan tumbuhan yang berkualitas pula. Nah, seperti itulah Bapak Ibu, kita sebagai guru, apabila kita menuntun anak, memberi anak kasih sayang, perhatian yang tulus, pendidikan yang baik, maka anak-anak murid kita ini akan tumbuh menjadi generasi murid-murid yang cemerlang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru juga harus menerapkan sistem AMOM, yang mana ingaso sutolodo imadiama mekaso tuguri hadarani. Di depan memberi tauladan, di tengah menggugah semangat, di belakang memberikan dorongan Bapak Ibu. Jadi dalam menciptakan budaya positif, kita harus menjadi contoh yang baik terlebih dahulu kepada anak murid kita, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai positif tadi tumbuh dalam diri anak menjadi karakter-karakter pada anak. Apa sih dalam pendidikan sekarang karakter yang diharapkan kepada anak itu? Yaitu profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tugas kita menciptakan budaya positif, menuntun anak dengan kodrat, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Baiklah Bapak Ibu, masuk ke slide selanjutnya, yaitu di dalam budaya positif itu terdapat konsep-konsep inti yang perlu kita ketahui. Yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Dan yang keenam segitiga restitusi. Sekarang masuk ke konsep inti yang pertama, yaitu disiplin positif. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, sekarang saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan arti disiplin menurut Bapak Ibu itu sendiri. Silakan tulis di kertas yang sudah saya bagikan, kemudian tempelkan ke papan tulis. Ya Bapak Ibu, ini disiplin ini menurut Bapak Ibu ya. Selesai Bapak Ibu, silakan ditempel biar kita sama-sama mengetahui arti dari disiplin itu sendiri.
Saya minta salah satu guru untuk membacakan ke depan arti dari disiplin yang sudah dituliskan oleh rekan guru lainnya. Ya, Ibu, Sobat. Ya, tolong Bu, semua. Ya. Baiklah, saya akan membacakan. Arti dari disiplin menurut rekan-rekan saya. Yang pertama, disiplin artinya melaksanakan ketertiban dengan baik yang sudah disepakati. Yang berikutnya, disiplin adalah aturan hidup. Yang ketiga, disiplin adalah melaksanakan akan sesuatu kegiatan sesuai dengan rencana dan tepat waktu. Disiplin adalah membantu segala peraturan. Disiplin merupakan perasaan patuh dan taat terhadap tanggung jawab. Disiplin dalam belajar, disiplin dalam masuk sekolah. Disiplin adalah perasaan taat dan patuh terhadap nilai yang dipercaya. Terima kasih kepada Ibu Soga yang telah membacakan, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan refleksinya terhadap arti dari kata disiplin. Ya, bagus sekali ya Bapak Ibu, arti dari disiplin yang sudah Ibu tuliskan. Ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang tentunya kita di sekolah sudah menerapkan disiplin ya Bapak Ibu kepada murid kita. Misalnya anak datang tepat waktu, selalu kita ingatkan ya Bapak Ibu, anak berpakaian rapi, membawa sampah pada tempatnya. Namun Bapak Ibu, disiplin yang telah dilakukan oleh murid kita itu apakah memang berdasarkan dari dorongan dalam dirinya atas nilai-nilai kebajikan yang mereka hargai, ataukah merupakan dorongan atau motivasi dari gurunya supaya mereka takut akan hukuman yang diberikan oleh gurunya? Seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita pada faktanya ya, murid kita itu sebenarnya melakukan suatu kedisiplinan itu atas dasar takut kepada gurunya, takut dihukum, takut diberi hukuman fisik maupun perkataan yang dapat menyakitkan anak didik kita. Nah, jadi ketika disiplin itu terbentuk dari dalam diri anak seperti itu, disiplin itu merupakan suatu ketidaknyamanan Bapak Ibu. Disiplin yang membudaya di diri kita, di diri anak, yaitu tata tertib, keteraturan, mematuhi kepatuhan terhadap suatu peraturan, atau bahkan disiplin itu memiliki arti sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain agar mendapatkan kepatuhan. Nah, yang pada dasarnya disiplin itu sendiri haruslah berdasarkan dari dorongan dalam diri kita masing-masing, tanpa adanya dorongan motivasi dari luar. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi kita sebagai seorang guru Bapak Ibu haruslah menciptakan disiplin positif yang berasal dari dorongan dalam diri anak, agar ketika mereka menerapkan disiplin positif berdasarkan motivasi intrinsik dalam diri anak tersebut, maka mereka akan berdampak jangka panjang. Mereka tidak akan menghiraukan apakah ada hukuman, apakah ada hadiah atau penghargaan dari gurunya, apabila mereka menjalankan disiplin. Nah, menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, di dalam suatu pendidikan yang merdeka atau murid yang merdeka, pastilah ada di sana disiplin positif yang kuat, yang mana disiplin berasal dari motivasi intrinsik anak itu. Jadi, dengan kita menuntun anak menciptakan disiplin positif berdasarkan motivasi intrinsik, maka anak
kebajikan, sehingga mereka melakukan suatu perbuatan itu bertanggung jawab dan tujuannya yaitu untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Bapak Ibu, seperti itu konsep disiplin positif yang sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah di sini sudah menerapkan disiplin positif seperti itu kepada anak? Insya Allah, saya yakin guru-guru SD negeri kita adalah guru-guru yang berpihak kepada anak murid kita. Ya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dalam menciptakan disiplin positif itu sendiri tadi kan murid menyadari nilai-nilai kebajikan. Murid memiliki motivasi intrinsik sehingga tujuan mereka untuk mencapai suatu tujuan mulia. Sekarang apa sih nilai-nilai kebajikan itu sendiri? Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap anak murid kita. Nilai-nilai tersebut bersifat universal atau secara umum yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi setiap instansi, setiap sekolah di dalam kelas pasti adanya peraturan ya Bapak Ibu. Ya. Nah, peraturan tersebut memuat nilai kebajikan, nilai-nilai yang positif. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan ini harus bersifat secara umum, disepakati oleh seluruh warga sekolah. Nah, sekarang dalam konteks pendidikan kurikulum merdeka, nilai-nilai kebajikan apa sih yang kita harapkan kepada murid kita? Atau karakter-karakter apa sih yang kita harapkan kepada murid kita? Apa? Profil? Iya, nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Adapun beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kita harapkan akhlak itu anak murid kita memiliki elemen-elemen berakhlak agama, berakhlak kepada diri, berakhlak kepada sesama, berakhlak kepada Allah, dan berakhlak kepada negara. Kemudian berkebinekaan global. Nah, maksudnya di sini kita mengharapkan murid itu menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budayanya, namun tetap menghargai dan bertoleransi terhadap keberagaman, menghargai dan menghormati budaya lain. Lanjut, bergotong royong. Adapun yang diharapkan yaitu murid memiliki elemen kolaborasi, rasa kepedulian dan berbagi. Dengan bergotong royong, suatu pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Mandiri. Apa sih maksudnya mandiri? Yang kita harapkan murid kita itu Bapak Ibu, mereka dapat memperoleh dan mengolah ide-ide atau gagasan, dapat merefleksikan suatu informasi serta mengambil keputusan. Jadi kita harapkan murid dapat berpikir kritis. Lanjut. Itu tadi maksud saya Bapak Ibu ke bernalar kritis Bapak Ibu ya. Lanjut ke mandiri Bapak Ibu. Mandiri di sini yang kita harapkan yaitu murid dapat bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya dan serta mau terus untuk mengembangkan diri. Itu maksudnya mandiri. Kemudian kreatif. Diharapkan murid-murid kita ini bisa memodifikasi dan menghasilkan suatu karya yang orisinal. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan atau karakter yang kita sepakati dalam pendidikan di kurikulum merdeka, menciptakan murid-murid yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan.
Oke? Nah, Bapak Ibu, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh murid kita, maka akan timbul motivasi intrinsiknya. Nah, sehingga ketika murid sudah menanamkan nilai-nilai tersebut atas dasar dorongan dari dalam dirinya, murid akan menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Murid yang ingin mencapai suatu tujuan mulia, Bapak Ibu. Seperti itu. Lanjut ke konsep inti selanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, penerapan nilai-nilai kebajikan yang sudah kita jalani di sekolah, baik di kelas maupun di luar kelas. Murid melaksanakan upacara bendera, akhlak bernegara. Murid melakukan senam, akhlak kepada diri. Murid bergotong royong. Kemudian murid berbaris di depan kelas sebelum masuk. Murid mencuci tangan. Murid memberikan sumbangan ketika temannya sakit untuk sebagai akhlak terhadap sesama tadi. Kemudian berdoa sebelum belajar sebagai akhlak terhadap agama. Kemudian murid menyampaikan ide-ide mereka dalam belajar supaya mereka bernalar kritis. Kemudian murid kreatif di sini Bapak Ibu. Mereka menghasilkan suatu karya Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh penerapan nilai-nilai kebajikan baik yang sudah dilakukan di kelas maupun di sekolah. Dan masih banyak contoh yang lainnya penerapan dari nilai-nilai kebajikan tersebut, Bapak Ibu. Masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Nah, teori motivasi ini sudah saya sampaikan di awal tadi ya Bapak Ibu. Ketika anak murid kita melakukan suatu kedisiplinan atau mematuhi peraturan, Bapak Ibu, sebenarnya ada dua motivasi yang mendasari mereka melakukan hal tersebut. Yang pertama, adanya motivasi eksternal dan motivasi internal, atau motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik tadi. Nah, ketika murid melakukan suatu kedisiplinan karena ingin hanya bertujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari gurunya baik secara fisik maupun kata-kata yang dapat menyakitkan hatinya, maka akan timbul di benak mereka itu, Bapak Ibu, pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti itu Bapak Ibu. Itu contoh motivasi eksternal yang tertanam di diri anak ketika mereka melakukan suatu kedisiplinan. Sedangkan ada satu lagi motivasi eksternal. Tujuannya mereka melakukan suatu kedisiplinan untuk mendapatkan imbalan dari gurunya atau dari kepala sekolah, seperti itu. Apabila murid sudah tertanam motivasi eksternal seperti itu, maka di dalam benak mereka, ketika mereka akan melakukan suatu peraturan, apa yang akan saya peroleh apabila saya melakukannya? Mungkin saya akan mendapatkan pujian dari gurunya, akan dikasih hadiah dari gurunya. Nah, sedangkan satu lagi motivasi internal. Motivasi internal ini motivasi yang memang didasari atau diyakini oleh anak tersebut. Bertujuan untuk apa? Menghargai diri sendiri. Nah, apabila mereka memiliki motivasi internal, mereka memiliki pertanyaan di dalam benak mereka. Saya ini ketika melakukan suatu peraturan atau kedisiplinan akan menjadi orang yang seperti apa ya bila saya melakukannya? Ya, tentunya menjadi orang yang berakhlak mulia tadi Bapak Ibu, untuk mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi kita sebagai seorang guru harus menuntun menciptakan disiplin yang positif ini tadi Bapak Ibu, yaitu motivasi internal
kita. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, sekarang masuk ke konsep inti dalam budaya positif. Ada apa, Bapak Ibu? Hukuman dan konsekuensi. Nah, dalam melakukan pendekatan kepada anak murid kita supaya mereka disiplin, melaksanakan tata tertib, peraturan di sekolah, Bapak Ibu. Ada pendekatan kan yang dilakukan oleh kita kepada anak murid kita yang dapat dilakukan oleh guru, yaitu memberikan hukuman, restitusi, dan konsekuensi, dan satu lagi yaitu restitusi, Bapak Ibu. Nah, jadi ada 3 pendekatan untuk mendisiplinkan anak. Sekarang sebelum kita bahas itu apa perbedaannya, boleh Bapak Ibu membagikan pengalamannya kepada rekan-rekan guru lainnya. Pendekatan apa sih yang diberikan ibu kepada anak murid untuk menciptakan disiplin? Coba Ibu Sang. Ya, pendekatan untuk menciptakan anak disiplin, apakah memberikan hukuman atau restitusi atau konsekuensi yang ibu alami penerapan kedisiplinan kepada anak. Kepada anak murid itu harus memberi hukuman dan juga Ya, pengalaman ibu dalam supaya anak berdisiplin, Bapak Ibu. supaya anak itu bisa memperbaiki disiplin dalam dia belajar. Oke, bagus, Bapak Ibu, itu pengalaman Ibu. Kalau Ibu Teti, pengalamannya dalam menerapkan anak supaya disiplin memberikan apa, Bapak Ibu? Pendekatan. Terima kasih atas waktunya, Dokter. Di sini pengalaman saya memberikan disiplin ke anak itu berupa konsekuensi. Jadi anak diberi stimulus atau tanggapan sehingga anak itu menyadari bahwa yang saya lakukan itu tidak nyaman buat dirinya dan juga tidak nyaman bagi guru, sehingga anak mengalami perubahan karena adanya konsekuensi dari guru tadi. Terima kasih, bagus sekali jawabannya. Nah, Bapak Ibu, sama seperti saya, sebelum saya mengenal namanya modul 1.4 ini budaya positif, saya juga melaksanakan hukuman pada anak murid saya. Atau juga saya juga kadang memberikan konsekuensi kepada anak murid saya. Sama pengalamannya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat hukuman dan konsekuensi perbedaannya. Hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, sedangkan kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi adanya stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman konsep diri yang buruk, konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman anak merasa marah, bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, sedangkan konsekuensi anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman hanya untuk sementara. Jadi dari perbedaan yang sudah saya sebutkan tadi, perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu, Bapak Ibu, hukuman itu bersifat secara spontan atau tiba-tiba, tidak adanya kesepakatan antara anak dan kita. Ketika mereka datang terlambat, kamu ini Bella selalu baik datang terlambat. Sudah, gak usah kali banyak alasannya. Sekarang kau lari keliling lapangan, kau tegak di depan kelas sambil angkat satu kaki. Nah, seperti itu. Anak tidak
boleh istirahat, kau ngejar materi yang tertinggal tadi. Kalau kau datang, kamu lambat. Jadi ada dua arah antara guru dan murid. Sudah disepakati bersama oleh guru dan murid. Sedangkan kalau hukuman, ya anak melanggar langsung kita kasih hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Paham bedanya antara hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu? Paham. Nah ini tadi dampaknya ketika kita memberikan pendekatan hukuman dan konsekuensi kepada anak. Nah ada satu lagi Bapak Ibu, pendekatan yang dapat diberikan kepada anak untuk menciptakan suatu disiplin yang positif yang namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah yang mereka hadapi dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan atau tujuan mulia apa sih yang ingin mereka harapkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah jadi ada satu pendekatan Bapak Ibu, berdialog dengan murid kita Bapak Ibu. Kita panggil anak tersebut, kita face to face, kita ajak ngobrol, kemudian kita tanyakan, kenapa kamu nak datang terlambat? Mungkin ada alasan kenapa ia melakukan hal tersebut Bapak Ibu. Ada tujuan yang belum terpenuhi Bapak Ibu. Ketika anak itu melanggar suatu peraturan, pasti ada hal atau alasan yang belum mereka penuhi atas kebutuhan dasar mereka Bapak Ibu. Kita tanyakan, anak memberikan alasan, kemudian kita ajak bagaimana solusi biar anak itu tidak dapat terlambat lagi. Misalnya dengan menghidupkan alarm. Kita ajak anak untuk mengatasi, mencari solusi atas masalah mereka tersebut. Mungkin dengan memberitahukan kepada orang tuanya supaya membangunkan lebih pagi lagi. Nah kemudian dengan restitusi ini kita mengajak anak untuk menanamkan nilai-nilai yang mereka telah yakini atau sepakati di dalam kelas tadi, atau nilai-nilai yang sudah disepakati oleh sekolah. Kita hubungkan, kamu ketika kamu datang ke waktu kamu akan menjadi orang seperti apa. Nah mungkin saya akan menjadi orang yang lebih menghargai waktu, menjadi pribadi yang lebih baik. Apa sih manfaatnya yang kamu dapatkan ketika kamu datang tepat waktu? Saya tidak akan tertinggal materi yang diajarkan oleh guru saya. Saya akan menjadi orang yang disiplin. Saya akan menjadi orang yang menghargai waktu. Jadi seperti ini Bapak Ibu konsep restitusi itu. Seperti kita melakukan bimbingan konseling kepada anak kita. Kita mencari tahu alasannya, kita carikan solusi bagaimana untuk mengatasinya. Kemudian kita tanamkan nilai-nilai kepada anak tersebut. Sehingga dengan menerapkan restitusi, karakter-karakter anak itu dapat terbentuk. Nah, adapun ciri-ciri restitusi Bapak Ibu ada 9. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, setiap tindakan itu Bapak Ibu pasti kita, kalau kita gagal, kita salah, kita belajarkan dari kesalahan tersebut. Nah, jadi fokusnya untuk belajar dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan. Karena kamu salah, kamu lari. Bukan tindakan seperti itu, tapi belajar apa sih nilai yang kita harapkan, apa sih pengalaman yang kita dapatkan dari kesalahan kamu tadi. Nah seperti itu, memperbaiki hubungan. Jadi anak tadi yang merasa negatif, kita ajak, kita tanamkan nilai-nilai. Jadi hubungan tadi menjadi positif. Tawaran, bukan paksaan. Kamu mau jadi orang seperti apa nantinya kalau kamu ini menjalankan kedisiplinan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi untuk tahu alasan anak tersebut mengapa mereka melakukan suatu pelanggaran. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, pada nama nilai, bukan tindakan.
sekolah ini sama halnya konsepnya dengan tata tertib atau peraturan sekolah yang dibuat. Nah, sekarang mengapa sih harus keyakinan sekolah atau sedangkan kalau keyakinan kelas, murid itu diajak bersama-sama untuk membuat kesepakatan. Nilai-nilai kebajikan apa sih yang ingin mereka hargai atau mereka jalani? Seperti itu. Agar tujuannya tadi itu apa? Menanamkan nilai-nilai yang mendasari mereka berbuat atau menjalankan suatu disiplin itu termotivasi dalam diri mereka. Jadi kalau peraturan itu biasanya kita buat sekolah buat anak menjalankan tata tertib sekolah, ditempel di kelas, di sekolah, anak melakukan peraturan atau kedisiplinan tersebut. Sedangkan kalau keyakinan kelas, kita ajak sama-sama muridnya untuk menyepakati nilai-nilai yang akan mereka jalankan seperti itu. Nah, dalam prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas ada langkah-langkahnya Bapak Ibu. Nah, saya langsung masuk ke contohnya. Yang pertama langkah yang pertama kita mempersilahkan murid kita untuk mengeluarkan pendapat atau ide tentang nilai-nilai yang akan mereka jalani. Ketika saya berikan perintah kepada anak saya, nak sekarang tulislah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang ingin kalian jalankan. Oh iya Bu, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya. Oh iya nak, silakan tulis. Ibu kasih sticky note ya, catatan kertas kecil kalian tempel ke papan tulis. Anak senang sekali kalau diajak seperti itu, diajak bekerja sama seperti itu. Banyak sekali pendapat-pendapat mereka yang ingin mereka laksanakan. Bu, menghargai teman, menghormati guru. Oke, bagus, tulislah. Kemudian saya suruh tempel di depan kelas. Yang kedua, setelah murid mengeluarkan ide mereka, silakan untuk menulis di papan tulis. Kalau tidak ada kertas, silakan ditulis. Atau kalau sudah kita siapkan kertas, kita boleh untuk menempelkannya di papan tulis. Kemudian dari ide-ide yang telah diberikan tadi, kita tinjau ulang Bapak Ibu. Ada anak katanya, Bu, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian ada piket, melaksanakan piket. Kemudian menjaga kebersihan kelas dan masih banyak lainnya. Nah, apabila kalau menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, kemudian melaksanakan piket, kan satu payung dengan menjaga kebersihan Bapak Ibu. Nah, kita ambil saja secara umum. Nah, sama kan tadi kalau menjaga kebersihan itu kan bisa dengan melaksanakan piket, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita buat satu kalimat secara umum saja ya nak, menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas seperti itu Bapak Ibu. Oh iya Bu, boleh Bu. Nah, jadi ambil satu kesimpulan seperti itu saja Bapak Ibu. Kalau muridnya intinya sama-sama kebersihan. Nah, apabila kata murid, Bu, jangan membuang sampah. Ketika kita membuat keyakinan kelas, pakailah kalimat positif. Jangan dengan kata-kata jangan. Membuang sampah pada menjaga kebersihan kelas. Kita buat kalimat positif seperti itu. Kita tidak usah buat tidak ya seperti itu. Jadi boleh dengan kalimat positif. Nah, untuk keyakinan kelas Bapak Ibu jangan terlalu banyak. Buat saja 5 yang ingin sepakati seperti itu. Kalau saya kemarin kami seperti ini kalimatnya. Kami meyakini untuk menghargai dan menghormati guru dan sesama teman seperti itu. Tambahkan kalimat positif seperti tersebut supaya anutangan. Setuju anak
Kamu benar-benar harus menyadari bahwa keyakinan keras ini harus kamu lakukan atas dasar diri kamu, bukan karena dari ibu, bukan ini bukan peraturan ibu, tapi dari kalian, keyakinan kalian seperti itu. Setelah kita sepakati bersama, lalu keyakinan kelas yang sudah kita buat tadi kita tempelkan di dinding kelas yang mudah dijangkau oleh anak, yang bisa dibaca oleh anak. Nah, di sini saya suruh anak untuk menempelkan kreasi-kreasi mereka di bibir-bibir keyakinan kelas yang telah dibuat. Nah, seperti itu Bapak Ibu, prosedur pembuatan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Baiklah, Bapak Ibu masuk ke kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap anak melakukan suatu pelanggaran atau ketidakdisiplinan Bapak Ibu, itu sebenarnya ada alasan atau tujuan. Sebenarnya mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama untuk bertahan hidup, kedua ingin mendapatkan kasih sayang dan diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Inilah hal secara alami yang kita dapatkan Bapak Ibu, yang memang hal seperti itu natural sebagai kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Nah, sekarang saya langsung masuk ke dalam contoh di sini. Ada sebuah kasus. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu muridnya di kelas. Namanya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Amar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Jadi ketika anak itu melakukan suatu perbuatan, Bapak Ibu sebaiknya kita tanyakan alasannya. Jangan langsung kita marah-marah. Pada dasarnya mereka itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia. Sama dengan orang dewasa, kita juga ada kebutuhan dasar kita yang 5 tadi, Bapak Ibu. Nah, jika kita menjadi Ibu Ambar, apa yang akan kita lakukan? Yang memanggil Doni. Kita melakukan dialog, kita tanya kepada Doni, kenapa Doni kamu selalu mengambil bekal teman-teman kamu? Ya Doni pasti ada alasannya. Nah, jika Doni menjawab karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin Doni penuhi? Bapak Ibu, apakah bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima? Apa Bapak Ibu kira-kira? Apa? Kebebasan, kemudian kalau Ibu sobat, jika ia merasa lapar. Nah, jika Ibu Ambar tanya, kenapa kamu ambil bekal kamu? Saya lapar, Bu. Nah, untuk sebenarnya tujuannya apa ya? Untuk memenuhi kebutuhan dasar yang mana? Bertahan hidup. Nah, sama seperti kita. Bertahan hidup itu kan merupakan kebutuhan fisiologi kita, seperti makan, apalagi Bapak Ibu, kesehatan, ya, mendapatkan tempat tinggal. Nah, seperti itulah Doni. Ketika ia menjawab karena ia merasa lapar, ya karena ia ingin memenuhi kebutuhannya untuk makan, seperti itu. Sedangkan kalau Doni menjawab, dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Saya senang, Bu, kawan-kawan aku jadi memperhatikan aku kalau aku ngambil bekal dia. Nah, kebutuhan apa sebenarnya ingin Doni penuhi kalau dia menjawab seperti itu? Yang mana? Kasih sayang dan rasa diterima.
memberikannya bekal, dia merasa disayang, diperhatikan oleh temannya. Jadi mungkin itu salah satu dia alasan dia mengambil bekal temannya. Jika dia menjawab seperti itu, ingin memenuhi kebutuhannya, yaitu kasih, ingin disayang dan diterima. Kemudian jika Doni ditanya Bu Ambar, jawabannya karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Nah, aku ngambil bekal kawan aku biar kawan aku jadi takut, biar dia nurut sama aku. Sebenarnya apa yang ingin ia penuhi? Kebutuhan apa? Iya, penguasaan. Sama halnya dengan kita. Ketika kita punya kompetensi yang kita ingin dihargai, diakui, sama seperti kita. Jika Doni memiliki alasan seperti itu, dia merasa, oh berarti aku ini bisa melakukan kawan-kawan aku. Berarti aku ini punya kemampuan untuk menguasai kawan-kawan aku. Nah itu salah satunya. Dia sama seperti halnya dengan orang dewasa seperti kita. Lanjut. Nah jika Doni merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, kebutuhan dasar apa yang ingin ia penuhi sebenarnya? Iya, kebebasan, sama halnya dengan kita. Mau kita kalau cek-cek pulang terus, yaudah, pengen kita yang bervariasi. Iya, dia mungkin malah dengan menu yang dibuat ibunya. Jadi ketika kita memenuhi kebutuhan dasar manusia, kita ini pada dasarnya ingin mencoba hal yang baru, kan seperti itu. Bapak Ibu, ada tidak dalam diri kita kebebasan seperti itu? Mencoba hal yang baru, seperti itu. Ada kan kalanya kita ini merasa bosan? Iya, sama seperti Doni tadi. Kalau dibawakan bekal itulah, ya bosan dia. Pengen juga dia yang makanan nyoba yang bervariasi seperti itu. Itu yang Bapak Ibu. Lanjut, apabila Doni tujuannya hanya iseng dan ingin menikmati ekspresi wajah temannya karena wajah temannya itu lucu kalau dia ngambil makanan tadi. Nah, apa sih sebenarnya tujuannya? Nah, kesenangan. Dia tuh nak tujuannya tuh iya, kesenangan, senang dia tuh orang dari ada ekspresinya marah, nangis, kesal. Nah sebenarnya dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya atas kesenangannya. Sama seperti kita, ada kan kebutuhan dasar kita kesenangan? Iya. Nah jadi Bapak Ibu, ketika anak bertindak melakukan suatu pelanggaran, kita harus cari tahu dulu alasannya. Mungkin ada salah satu kebutuhan dasar yang gagal ia penuhi sebagai manusia. Sama halnya juga dengan kita sebagai orang dewasa. Bagaimana Bapak Ibu? Di sini paham maksud kebutuhan dasar manusia dengan langsung memberikan contoh kasus? Iya. Jadi Bapak Ibu kalau anak murid kita melakukan hal yang seperti lakukan Doni tadi, apa yang kita lakukan? Pasti langsung marah-marah ya? Iya. Tanya dulu. Mungkin ada hal yang tidak dia penuhi. Lanjut ke konsep inti selanjutnya, yaitu posisi kontrol guru. Nah, jadi dalam mengontrol suatu kedisiplinan murid kita, ya, untuk agar anak menjalankan kedisiplinan, ada posisi kontrol guru di sini Bapak Ibu. Ada 5. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Nah, sekarang kita masuk saja ke dalam video atau contoh dari posisi kontrol guru. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin prosedur restitusi
Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam proses tersebut adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Dian Gosling dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menegur. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Lanjut, posisi pembuat merasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Tunggu Sri Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan apa-apa lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Posisi teman, posisi kontrol sebagai teman. Ibu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya udah ponakan saya Bu. Siapa yang ini? Yang nyalakan ibu kamu. Kamu bukannya anak-anaknya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah salah. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini beri aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa sesuai kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Mari sudah tahu konsekuensi terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Maaf Bu, saya lupa tahu saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain KM? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan
posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Yang mana menurut Bapak Ibu yang ideal untuk menciptakan disiplin positif yang menentukan motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut? Yang mana Bapak Ibu? Yaitu iya, Ibu Jati. Posisi manajer. Baiklah, terima kasih. Kalau menurut saya setelah menyaksikan dari 5 posisi profesi guru, saya sendiri memilih posisi manajer karena dari posisi manajer ini kita membimbing murid untuk disiplin mandiri, merefleksi dirinya atas kesalahan-kesalahan yang dilakukan untuk selanjutnya murid memperbaiki untuk kedepannya dari segi sikap, kedisiplinan dan tanggung jawab dengan dirinya sendiri dan untuk orang lain. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Ibu Teti, sungguh luar biasa jawabannya. Ya, lanjut Bapak Ibu ke konsep inti dari budaya positif yang terakhir. Nah, Bapak Ibu tadi kan ada 3 pendekatan untuk menciptakan disiplin kepada anak, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, untuk menciptakan disiplin positif yang lain, itu idealnya guru menerapkan restitusi. Posisi kontrol guru di dalam restitusi ini sebagai manajer. Nah, dalam menerapkan dalam menerapkan restitusi ada 3 langkah yang harus kita laksanakan, yang disebut segitiga restitusi posisi kontrol guru sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas murid. Yang kedua, memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah dalam menerapkan restitusi posisi guru sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas murid terlebih dahulu, kemudian memvalidasi kebutuhan atau memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ketika anak melanggar suatu kedisiplinan, misalnya mereka berkelahi, kita boleh menerapkan segitiga restitusi ini. Atau anak melanggar suatu kedisiplinan, misalnya datang terlambat, kita terapkan segitiga restitusi ini. Posisi guru yaitu sebagai manajer. Nah, lihat di sini Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Tujuannya apa ketika kita berdialog? Setiap anak melakukan pelanggaran itu, anak ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Setelah kita menstabilkan identitas, kita tanyakan, kenapa nak kamu melakukannya? Kenapa? Tetapi kamu tidak melakukannya? Nah, itu memvalidasi kebutuhan mereka. Mungkin apa tadi masalahnya? Ada juga kata-kata atau kalimat yang lain bisa kita pakai dalam memvalidasi kebutuhan anak. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita tahu alasan kita melakukan hal tersebut, kita tanyakan keyakinan kelas mana yang belum kamu jalankan, yang belum kamu yakini, yang keyakinan mana yang kamu langgar. Nah, oh kata anak ini Bu, menghormati dan menghargai sesama teman, katanya tadi, saja dia berkelahi. Tujuannya apa? Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia itu berinteraksi dengan orang lain. Nah, disinilah kita hubungkan keyakinan-keyakinan yang kelas kita buat dengan nilai-nilai. Ya, disinilah di tahap inilah kita tanamkan anak nilai supaya anak itu bertanggung jawab, mandiri, supaya anak itu dapat mencari solusi atas perbuatan yang dilakukannya, merefleksi
perbuatan yang dilakukannya, sehingga anak menjadi orang yang memiliki sehingga nilai-nilai atau karakter anak itu tumbuh dan kuat dalam diri anak. Jadi ada 3 tahapan dalam melakukan restitusi tadi, pendekatan kedisiplinan. Posisi guru sebagai manajer. Yang pertama, menstabilkan identitas biar dia merasa dirinya itu tidak negatif. Bisa kita tanyakan, tidak, kamu salah apa? Apa yang sudah kamu lakukan? Oh Bu, tadi saya berkelahi atau saya tadi membuang sampah sembarangan. Oh iya, tidak apa-apa. Setiap orang pernah berbuat salah, ibu juga pernah melakukannya. Kedua, memvalidasi kebutuhan. Kenapa kamu melakukannya? Mungkin kamu tadi berkelahi, ada hal yang mungkin kamu akan melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Nah, ketika anak berkelahi seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Hubungkan dengan nilai. Tanamkan, ajak anak cari solusi atas permasalahan mereka. Jadi Bapak Ibu, untuk menciptakan disiplin positif, Bapak Ibu, sebaiknya idealnya kita menggunakan restitusi yang mendorong anak untuk menciptakan motivasi intrinsik. Anak jadi bertanggung jawab, anak menjadi mandiri, anak mendapatkan solusi atas permasalahan mereka, sehingga mereka dapat menjadi orang yang memiliki nilai-nilai mulia. Jadi tujuannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang untuk sesi selanjutnya Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin merefleksikan kegiatan kita hari ini dari sesi berbagi tentang budaya positif. Ya. Siapa yang ingin? Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan ini saya akan merefleksi dari hasil kegiatan kita pada kesempatan hari ini. Sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa yang selama ini kita serba tidak tahu, serba kurang dan serba ketinggalan. Pada kesempatan ini alhamdulillah dengan adanya penyampaian mengenai aksi nyata budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu sebagai CGP calon guru penggerak ini, kami semua guru yang ada di sini mendapatkan pencerahan, penjelasan dan sekaligus juga bekal. Terutama kami di sini merefleksi karena ternyata kami selama ini sangat banyak kekurangannya. Berkat penyampaian pada kesempatan ini, kami mendapatkan bekal mengenai mendisiplinkan anak atau anak diberi bekal berbudaya positif. Dari mulai anak harus berbudaya, menciptakan lingkungan yang nyaman bagi anak. Kita harus memberikan pendekatan untuk mendisiplinkan anak. Kemudian di sini ada terutama kami juga di sini sudah sepakat untuk pendekatan itu kami tetapi kami harus melaksanakan dengan pendekatan mendisiplinkan anak restitusi, yaitu proses menciptakan anak itu memperbaiki dirinya, memperbaiki kesalahannya, kemudian bertanggung jawab atas kekurangan dan kelebihannya, mencari solusi dari kesalahannya, kemudian mempunyai nilai-nilai yang diharapkan sesuai dengan diharapkan yang ditujukan. Mungkin pada kesempatan ini juga akan saya sampaikan bahwa posisi kontrol untuk guru itu sangat penting
Karena mengapa? Di sini kita kebiasaannya kalau menghukum anak mungkin tidak ada batasan atau tidak ada tidak ada batasan-batasan lah. Dengan adanya seperti ini, kita dalam menghukum anak itu kita harus memikirkan dampak bagi anak. Salah satunya kalau menghukum anak itu anak jadi salah seorang siswa yang pendendam. Kemudian kita harus membuat peratasan bersalah bagi anak sehingga anak itu sudah bisa menghindarkan atau menyimpan emosi yang dalam terhadap dirinya. Terus ada juga di sini dengan posisi teman, ada juga pemantauan monitor, dan yang terakhir yang kami pilih dan insya Allah yang akan kami dan harus kami laksanakan, yaitu tentang posisi kontrol guru manajer. Tidak tahu ini membacanya bagaimana, yang kelas kalau saya bacanya manajer. Di sini karena mengapa? Kita guru dituntut untuk membimbing murid disiplin mandiri, merefleksi kesalahan dan memperbaiki kesalahannya. Kemudian anak mempunyai nilai-nilai apa yang disampaikan, atau misalnya dengan mempunyai karakteristik profil Pancasila sesuai yang diprogramkan oleh negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga acara sudah kita laksanakan pada hari ini dan semoga membawa manfaat dan berkah untuk kita semua, terutama untuk SD 1-20, bukan hanya untuk ibu sendiri ya, semoga membawa ke masa depan yang lebih mulia. Saya sebagai MC di sini mohon maaf jika ada salah ucapan yang salah, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.